Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengomentari dan memberikan satu dalil bagi orang-orang yang hari ini melakukan tawassul ila hadratin dan sebagainya. Apakah orang yang melakukan tawassul ini adakah dalilnya atau ternyata ini memang tidak ada dalilnya? Pertama yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia boleh kita mencari wasilah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah olehmu wasilah. Jadi ingat, kita harus pertama kita beriman kepada Allah, yang kedua kita itu bertakwa kepada Allah, takut dengan Allah, menjalankan perintah Allah, tapi cari juga oleh kita wasilah. Yang pertama tentang masalah hukum wasilah atau kita bertawasul kepada nabi atau kepada orang-orang yang saleh. Apakah ini pernah terjadi? Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Ini sebelum saya akan menjelaskan jauh lebih panjang tentang tawasul, jangan lupa like dulu, subscribe YouTube kami. Ini satu hadis, yang hadis ini dalam kitab Mustadrak. Ini ada hadis dari Umar bin Khattab. Kata Umar, Nabi pernah bersabda, lamma qatarafa Adamul khati'ata, ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Kata Nabi Adam, ya Allah, ya Tuhan kami, aku meminta dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma ghafartali, tak kala engkau mengampuni kepadaku, faqala Allahu, maka Allah menjawab, ya Adam, wa kaifa arabta Muhammadan, bagaimana engkau bisa mengetahui Nabi Muhammad, walam akhluqhu, sedangkan aku belum menciptakan Nabi Muhammad. Akhirnya qala, Nabi Adam menjawab, ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'ta ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Kata Nabi Adam, singkatnya, ketika aku dijadikan, kemudian aku melihat di tiang arasy ada bacaan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dari situ Nabi Adam ini menjadi sebuah kunci jawaban untuk meminta agar kesalahannya yang telah memakan buah khuldi itu diampuni oleh Allah. Kata Allah, shadaqta ya Adamu innahu la ahabbul khalqi ilayya in sa'altani bihaqqi faqad ghafartu. Hai Nabi Adam, benar, seandainya engkau meminta gitu kepadaku dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan mengampunimu. Kenapa alasannya? Laula Muhammadun ma khalaqtuka. Kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, tidak mungkin kau aku ciptakan. Ini adalah satu dalil yang menunjukkan bahwa tawassul itu diperbolehkan. Tuh. Ini tawasul kepada Nabi itu diperbolehkan. Kemudian juga saya akan bacakan dalil lagi di dalam kitab Mu'jam Shaghir wal Kabir. Gitu. Ada seorang laki-laki, anna rajulan yakhtalifu ila Utsman bin Affan fi hajjatin lahu. Fakana Utsmanu la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi. Falaqiya Utsman bin Hanif fasyaka dzalika ilaihi faqala Utsman bin Hanif
i'til midata fatawadda summa atil masjida fasalli fi raka'ataini summa qul Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah ya Muhammadun inni atawajjahu bika ila rabbi fayaqdi hajati. Itu ini jelas. Ini dalil ini menunjukkan bahwa kita boleh tawassul. Kemudian saya bacakan dalilnya lagi tentang masalah tawassul, yaitu ketika ada Umar, ketika Umar itu di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda innallaha jalal haqqa ala lisani Umar, gitu. Sungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan Umar. Ini periwayat hadisnya Ahmad dan Tirmizi. Kemudian dalil lagi tentang masalah apakah tawassul itu diperbolehkan. Ini ada di dalam kitab Ajwibatul Maqiyah, gitu, dari kitab bin Hajis Sa'adah. Ada hadis kata Nabi, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Bertawassullah olehmu kepadaku dan kepada ahli baitku. Fa innahu la yuraddu mutawassilun bi wa bi ahli baiti ilallah. Maka sungguhnya tidak akan ditolak orang yang bertawassul kepadaku dan kepada ahli baitku ilallah, disandarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dari dalil ini cukup berarti tawassul itu diperbolehkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana golongan-golongan NU mengatakan ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya akan menyebutkan tawassul. Bolehkah ternyata tawassul itu kepada selain Nabi? Kalau tadi tawassul kepada Nabi, sekarang bagaimana tawassul kepada selain Nabi? Ini saya akan bacakan dalilnya bahwa tawassul kepada selain Nabi. Di sini ada pendapat yang ternyata ini waktu itu Imam Syafi'i ternyata pernah bertawassul. Ini sebagaimana di dalam kitab ini dijelaskan bahwa kanal imamu Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil imami Abi Hanifah, gitu. Jadi Imam Syafi'i itu bertawassul ketika Imam Syafi'i di kota Baghdad bertawassul dengan Imam Abu Hanifah. Yaji'u ila darihi, Imam Syafi'i datang ke kuburannya Imam Abu Hanifah fa yusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah taala bihi fi qadai hajatihi. Itu ini menunjukkan bahwa ternyata boleh kita bertawassul kepada selain Nabi dan kita boleh bertawassul kepada orang-orang soleh. Saya akan bacakan lagi dalilnya ketika Imam Ghazali itu bertawassul. Wa qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi may yutawassalu wa yatabarraku fi hayati yatawassalu wa yatabarraku bi ba'da mamati. Kata Imam Ghazali, orang yang ternyata dia mengambil tawassul, mengambil keberkahan pada masa hidupnya, kemudian dia juga bertawassul dan mengambil keberkahan ketika meninggalnya. Jadi silakan kita bertawassul, kita ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi bil auliya, enggak jadi masalah. Itu. Kemudian satu dalil lagi saya akan sebutkan, ini dari Imam Ibnu Mas'ud, gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan palat dabatu ahadikum bi ardi falatin fal yunadi ibadallah ihbisu fa innallaha ibada yujibunahu wa idza dhalla syai'an wa arada aunan falyaqul ya ibadallah agisuni. Tuh. Ini jadi juga dalil tentang masalah tawassul, gitu. Maka dari kesimpulan ini, karena memang saya singkat saja, kesimpulan ini bahwasanya zahir
tawassul kepada aulia, tawassul kepada orang solih itu diperbolehkan. Sampai kalau ternyata kita itu pengen bertawassul kepada Nabi, kita pengen bertawassul kepada orang soleh, itu tidak menjadi masalah. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah, tetap sandarannya kepada Allah, karena Allah adalah musabbibil asbab, sedangkan kita bertawassul hanya sebab. Mudah-mudahan ini manfaat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.